Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Baik, Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam materi klasifikasi dan spesifikasi produk dengan tujuan pembelajaran, yaitu agar kita dapat ataupun mampu mengidentifikasi barang-barang yang ada di supermarket. Tidak hanya barang-barang yang ada di supermarket, tetapi barang-barang fresh, barang-barang fashion, lalu dapat menspesifikasikan produk-produk di supermarket, fashion, dan dapat mengklasifikasikan produk berdasarkan kode produk, berdasarkan merek, serta warnanya dengan baik. Tentunya setelah kita mempelajari materi kali ini. Klasifikasi berasal dari kata classification yang berarti mengatur. Mengklasifikasikan barang berarti mengelompokkan dan menata produk ataupun barang yang bertujuan memudahkan konsumen. Kegiatan mengklasifikasikan barang dagangan ini banyak dilakukan oleh toko-toko ataupun pedagang eceran ataupun retail seperti departemen store, toserba, dan pasar swalayan. Lalu bagaimana sih cara mengklasifikasikan barang secara baik dan benar? Lalu bagaimana cara membuat klasifikasi produk tersebut? Yuk kita pelajari materi kali ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Pokok bahasan yang akan kita bahas dalam materi kali ini ada 4. Yang pertama adalah spesifikasi produk pada umumnya. Yang kedua adalah spesifikasi produk supermarket. Yang ketiga adalah spesifikasi produk fresh. Dan yang keempat adalah spesifikasi produk fashion. Kita akan bahas dari pokok bahasan pertama. Disimak ya. Spesifikasi produk pada umumnya. Jadi di sini kebutuhan manusia yang beragam dan mengalami perkembangan seiring waktu memunculkan banyaknya alat pemuas kebutuhan dengan berbagai macam jenis. Berdasarkan tujuan pemakaian, barang dapat dikelompokkan ataupun digolongkan menjadi yang pertama adalah berdasarkan tujuan pemakaian. Nah, dalam tujuan pemakaian ini dibagi lagi menjadi 3 barang. Yang pertama adalah barang industri, yang kedua adalah barang modal, dan yang ketiga adalah barang konsumsi. Kita bahas bahan yang pertama ataupun barang yang pertama. Yang pertama adalah barang industri ataupun industrial goods. Barang industrial adalah barang yang dibeli untuk diproses kembali untuk memenuhi kebutuhan industri. Konsumen dari barang industri adalah perusahaan, pebisnis, lembaga ataupun organisasi, termasuk organisasi yang bertujuan untuk mencari laba. Barang industri ini dapat dikelompokkan sebagai berikut seperti yang kalian lihat di layar. Yang pertama adalah bahan dan suku cadang atau material and spare part. Bahan yang akan diproses dalam suatu produksi, misalnya sapi perah untuk konsumsi susu, kapas untuk kebutuhan industri kecantikan dan fashion, dan kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan minyak. Yang kedua adalah bahan baku ataupun materials. Bahan baku ini diantaranya adalah barang dari hasil pertanian dan pengolahan alam. Bahan baku yang berasal dari hasil pertanian adalah bahan yang berasal dari proses pengolahan tanah dan tanaman. Misalnya ada kopi, lalu ada kelapa sawit, getah karet, ternak, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Bahan baku yang berasal dari hasil pengolahan alam antara lain adalah semua jenis hasil tambang seperti minyak bumi, biji besi, ikan, kayu, rotan, dan lain hal. Yang ketiga adalah bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi ini adalah bahan ataupun barang hasil produksi yang masih memerlukan proses lebih lanjut agar dapat digunakan untuk menghasilkan barang jadi. Contohnya adalah benang tenun, karet mentah, dan kawat. Lalu yang terakhir dalam bahan industri ini adalah suku cadang atau komponen materials. Komponen materials ini telah melalui tahap standarisasi yang memenuhi harga ataupun yang mempengaruhi harga dan mutu yang ditawarkan pemasok terhadap pembeli. Sementara itu,
Untuk komponen partnya, seluruhnya masuk ke dalam bahan jadi yang tidak mengalami perubahan bentuk dan fisik. Contohnya adalah ban yang langsung dipasang pada bagian mobil ataupun sepeda motor, dan chip semikonduktor yang langsung dipasangkan oleh komputer. Selanjutnya, berdasarkan tujuan pemakaian ada barang modal atau capital item. Barang modal adalah seluruh barang yang digunakan dalam proses produksi dan menghasilkan produk jadi. Capital item ini terdiri atas barang-barang tahan lama yang memberi kemudahan dalam mengembangkan produk jadi. Barang modal yang dimaksud adalah barang yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Barang modal dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah instalasi. Instalasi ini merupakan alat produksi utama dalam sebuah perusahaan dengan jangka waktu penggunaan yang relatif panjang. Instalasi ini meliputi bangunan ataupun pabrik dan kantor. Lalu ada peralatan meliputi generator, komputer, tangga berjalan, mesin bor, mesin diesel, dan tungku pembakaran. Lalu yang kedua adalah peralatan ekstra atau tambahan. Peralatan ekstra ini berfungsi sebagai penunjang dan pelengkap peralatan instalasi, contohnya tang dan pengungkit. Adapun peralatan ekstra yang tidak terkait langsung dengan proses produksi adalah peralatan yang digunakan untuk kegiatan administrasi di kantor, berupa komputer dan mesin fotokopi. Lalu yang ketiga adalah pembekalan dan pelayanan. Supplies atau pembekalan ini terdiri dari perlengkapan operasi seperti minyak pelumas, batu bara, tinta mesin fotokopi, tinta printer, dan pensil. Lalu untuk bahan pemeliharaan dan reparasi seperti cat, batu, sapu, dan sikat. Untuk pelayanannya itu sendiri atau disebut sebagai business service terdiri dari jasa pemeliharaan dan reparasi mesin tik dan pembersih kaca ataupun ruangan, dan ada juga jasa konsultasi bisnis seperti konsultasi manajemen, hukum, perpajakan, dan periklanan. Yang ketiga adalah barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang digunakan untuk konsumsi sendiri dan keluarga. Oleh karena itu, konsumen ini dikategorikan sebagai konsumen akhir karena barang tidak diproses lagi. Barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir sendiri ataupun individu maupun rumah tangga, bukan untuk tujuan bisnis. Barang konsumen diklasifikasikan menjadi 4 jenis seperti yang kalian lihat di layar. Yang pertama adalah convenience goods, yang kedua adalah shopping goods, yang ketiga adalah specialty goods, dan yang keempat adalah unsold goods. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah convenience goods atau barang-barang kebutuhan sendiri. Barang convenience goods ini adalah barang yang rutin dibeli oleh konsumen dengan usaha dan pertimbangan dalam membelinya. Contohnya adalah sabun, gula, pasta gigi, dan koran. Yang kedua adalah shopping goods. Shopping goods ini adalah barang-barang yang dipilih dan dibandingkan oleh konsumen berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya harga, mutu, dan model masing-masing barang. Contoh dari shopping goods ini adalah alat-alat rumah tangga, pakaian, dan furniture. Untuk shopping goods ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah homogeneous shopping goods atau barang-barang yang dianggap oleh konsumen mutunya mirip atau serupa tetapi harganya berbeda. Konsumen akan mencari dan membandingkan harga dari setiap toko. Contohnya adalah produk berupa televisi dan mesin cuci. Lalu yang kedua adalah heterogeneous shopping good. Maksudnya adalah barang-barang yang aspek kriteria ataupun ciri-cirinya dianggap lebih penting oleh konsumen daripada aspek harganya. Konsumen ini memiliki persepsi berbeda dalam hal mutu dan atribut. Contohnya adalah pakaian dan mebel. Yang ketiga adalah specialty goods. Specialty goods ini adalah barang yang memiliki karakteristik
ataupun merek yang unik. Pembeli memerlukan usaha khusus untuk mendapatkan barang tersebut. Lalu yang terakhir adalah unsold goods, adalah barang yang tidak diketahui atau bisa juga tidak diketahui oleh konsumen. Barang yang diketahui maupun barang yang tidak diketahui oleh konsumen, tetapi biasanya tidak terfikirkan untuk membelinya. Jadi produk baru ini seperti detektor asap, lalu juga prosesor makanan, adalah barang-barang yang tidak dicari sampai tiba saatnya konsumen mengenalnya melalui iklan, seperti itu. Yang kedua, berdasarkan manfaat dan tingkat kepuasannya. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah deficient product, yaitu barang-barang yang tidak bagus dan tidak sempurna. Barang-barang ini tidak membawa manfaat ataupun kepuasan bagi konsumen dan masyarakat, baik dalam jangka waktu pendek ataupun jangka waktu panjang. Contohnya adalah obat-obatan yang tidak mujarab atau bahkan memiliki efek samping yang membahayakan. Lalu yang kedua adalah pleasing product. Pleasing product ini adalah produk yang memberikan kepuasan dan manfaat tinggi dalam jangka pendek, tetapi bisa merugikan konsumen dalam jangka panjang. Contohnya adalah rokok, makanan cepat saji, minuman beralkohol. Lalu yang ketiga adalah salutary product. Salutary product ini adalah produk yang kurang memiliki daya tarik atau memberi kepuasan yang rendah dalam jangka pendek, tetapi bermanfaat bagi konsumen dalam jangka panjang. Contohnya adalah produk asuransi, helm sepeda, dan beberapa jenis obat salep. Lalu yang keempat adalah desirable product. Desirable product ini adalah produk yang memiliki daya tarik serta memberi kepuasan yang tinggi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya adalah suplemen, vitamin, sereal bergizi untuk sarapan, bohlam LED, dan lain hal. Yang ketiga adalah berdasarkan sifat konsumsi. Nah, di sini dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama adalah barang klasik. Barang klasik adalah barang yang tetap digemari oleh konsumen sepanjang masa meskipun banyak model dan produk baru yang bermunculan. Yang kedua adalah barang komplementer. Barang komplementer ini dipengaruhi oleh tren dan kegemaran konsumen. Barang tersebut memiliki manfaat ekonomis bagi penjual karena banyak dicari. Lalu yang ketiga adalah barang adjustable. Barang adjustable ini adalah barang yang menyesuaikan perubahan iklim. Barang tersebut akan dirasakan manfaatnya jika terjadi perubahan musim, seperti musim penghujan ataupun musim kemarau. Selanjutnya adalah barang luxurious. Luxurious ini adalah barang mewah dan konsumennya berasal dari golongan tertentu. Pemilik toko akan menyediakan ruangan khusus untuk memberikan kesan mewah lengkap dengan pengamanan yang ketat. Manfaat yang dirasakan oleh konsumen adalah kemewahan dan prestisius. Yang kelima adalah barang prestisius. Barang prestisius ini adalah barang yang menunjukkan kedudukan seseorang dalam struktur sosial di masyarakat. Barang tersebut biasanya ditata dan dikelola secara eksklusif di dalam toko. Manfaat yang dirasakan oleh konsumen adalah berbentuk image tertentu. Lalu yang terakhir adalah barang praktis. Barang praktis ini adalah barang yang penggunaannya tidak rumit dan membangun kesan santai. Manfaat yang dirasakan oleh konsumen adalah perasaan bebas dan nyaman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari di luar dinas. Contohnya adalah sendal dan t-shirt. Yang keempat, berdasarkan daya tahan produk. Jadi berdasarkan aspek daya tahan produk, terdapat 2 macam barang. Yang pertama adalah barang yang tidak tahan lama atau non-durable goods. Yang kedua adalah barang tahan lama ataupun durable goods. Nah, untuk barang tidak tahan lama ini adalah barang berwujud yang habis dikonsumsi dalam 1 atau beberapa kali pemakaian. Hal ini berarti nilai ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah sabun, minuman, makanan ringan, kapur tulis, gula, dan garam, serta lain hal. Selanjutnya, untuk barang tidak tahan lama ini adalah bagaimana cara strategi pemasaran untuk bahan yang tidak tahan lama ini.
dengan cara menerapkan markup kecil dan gencar mengiklankan. Hal ini karena frekuensi pembelian barang tersebut tinggi. Lalu yang kedua adalah barang tahan lama. Barang tahan lama ini merupakan barang yang berwujud yang dapat tahan lama meskipun rutin digunakan. Contohnya adalah televisi, lemari es, mobil, dan komputer. Jenis barang ini membutuhkan personal selling dan pelayanan yang lebih banyak daripada barang tidak tahan lama, memberikan keuntungan lebih besar dan memberikan jaminan ataupun garansi tertentu dari penjualnya. Yang kelima adalah berdasarkan cara penyimpanannya. Di sini juga dibagi dua. Ada barang yang memerlukan penyimpanan khusus seperti es krim dan obat-obatan. Lalu ada barang yang tidak memerlukan penyimpanan khusus seperti makanan kering dan fashion. Selanjutnya adalah yang keenam adalah berdasarkan sifat barangnya. Di sini ada dua. Yang pertama adalah barang konkret, yang kedua adalah barang abstrak. Untuk barang konkret itu sendiri adalah barang yang nyata yang dapat dipegang ya. Contohnya seperti barang elektronik dan pakaian. Untuk barang abstrak itu dia tidak dapat dipegang, tidak berwujud tapi bisa dirasakan. Contohnya adalah pulsa elektrik, lagu, dan lain hal. Lalu yang selanjutnya adalah berdasarkan bentuk. Nah, bentuk ini ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Jadi kalau untuk 2 ada barang padat dan barang cair. Kalau 3 ada yang mengatakan barang padat, barang cair, dan gas. Seperti itu. Untuk contohnya kalian udah bisa mengira sendiri ya. Atau bisa dapat kalian baca di slide ini. Selanjutnya yang terakhir adalah berdasarkan cara pemakaiannya. Nah, di sini cara pemakaiannya ada 2. Ada barang komplementer dan ada barang substitusi. Untuk barang komplementer contohnya adalah kompor dan gas. Untuk barang substitusi ataupun barang pengganti contohnya adalah beras dan roti. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang klasifikasi barang. Untuk pokok bahasan pertama kalian bisa mereviewnya kembali, mendengarkannya kembali kalau ada yang kurang jelas, atau kalian dapat mencari sumber lain yang ada di internet ataupun di perpustakaan kalian. Oke, sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.